Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Fadilah dari kelas 10 MIPA 5. Saya di sini akan menjelaskan sejarah-sejarah kerajaan Indonesia. Kemaharajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1923 hingga 1520, sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara. Pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Para penguasa Majapahit adalah penerus dari keluarga kerajaan Singasari yang dirintis oleh Sri Rangga Rajasa, pendiri Wangsa Rajasa pada akhir abad ke-13. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasila Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Kerajaan Kutai Martanegara hanya ada 5. Kerajaan Kutai Martapura hanya mempunyai 5 raja yang tercatat dalam sumber sejarahnya, yakni 3 orang di prasasti Yupa beraksara Pallawa dan 2 orang dalam kitab Salasila Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara beraksara Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebut daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang autentik, melainkan dari ucapan meranyau seorang dukun dalam upacara adat belian. Kerajaan Pakuan Pajajaran atau Pakuan adalah ibu kota Dayu dalam bahasa Sunda kuno. Kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di datar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu, Pakuan Pajajaran hancur rata dengan tanah pada tahun 1579 akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriwacana, batu penobatan tempat seorang calon raja dari kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di datar Pasundan. Dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Kerajaan Kalinga atau Kerajaan Halong adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama dengan kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Temuan arkeologi kerajaan Kalinga adalah Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kedua, Candi Bubrah. Candi Bubrah ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ketiga, situs Puncak Sangalikur.
Gunung Muria di puncak Rahtawu Gunung Muria. Dekat dengan kecamatan Keliling, di sana terdapat 4 arca batu, yaitu arca batu Guru, Narada, Togog, dan Wisnu. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan bagaimana mengangkut arca tersebut ke puncak itu mengingat medan yang begitu berat. Pada tahun 1990, di seputar puncak tersebut, Profesor Gunadi dan 4 orang tenaga stafnya dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta, kini Balai Arkeologi Yogyakarta, menemukan prasasti Rahtawun. Selain 4 arca, di kawasan itu ada pula 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga menjelang puncak. Kerajaan Singasari, atau sering pula ditulis Singhasari atau Singosari, adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Menurut para raton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan kerajaan Kadiri yang menjabat sebagai Akuwu, setara camat. Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi Akuwu baru. Ken Arok juga yang mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Pada tahun 1254 terjadi persatuan antara Kertajaya, raja kerajaan Kediri, melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amur Wabhumi. Perang melawan kerajaan Kediri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Aising, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedudukan Bukit di Palembang, bertarik 682. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan, di antaranya tahun 1025 serangan Rajendra Chola I dan Coromandel. Selanjutnya tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya di bawah kendali kerajaan Dharmasraya. Setelah keruntuhannya, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918 dari sejarawan Prancis Georges Codes dan dari École Française de l'Extrême Orient. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya, yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Taruma. Sejarah kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Koleang Ngakak, Prasasti
Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasirawi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghiang. Prasasti menyebutkan nama raja yang berkuasa adalah Purnawarman. Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh dua dinasti. Artinya terdapat dua bangsa atau keluarga turun-temurun yang memimpinnya secara bersamaan. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, sementara yang kedua adalah dinasti Shailendra yang bercorak agama Buddha. Meskipun begitu, kedua dinasti diketahui pemimpin berdampingan secara damai. Strategi pemerintahan yang digunakan biasanya kedua dinasti saling mengisi kekosongan, namun terkadang juga memerintah secara bersama. Lokasi kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di sekitar Medang dan terlihat di Poh Pitu. Hal tersebut diambil dari sumber sejarah yang berisi mengenai letak kerajaan Mataram kuno. Namun letak Poh Pitu sendiri sampai sekarang belum jelas di mana lokasinya.